Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Paramita dari kelompok 10 kelas A2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi boolean. Yang pertama, penyederhanaan fungsi boolean. Menyederhanakan fungsi boolean artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Contoh, x, y sama dengan X aksen Y tambah XY aksen tambah Y aksen disederhanakan menjadi F XY sama dengan X aksen tambah Y aksen. Dipandang dari segi aplikasi aljabar boolean, fungsi boolean yang lebih sederhana berarti rangkaian logikanya juga lebih sederhana. Adapun 3 metode yang dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean yaitu yang pertama, secara aljabar menggunakan hukum-hukum aljabar boolean. Yang kedua, metode peta Carnot. Yang ketiga, metode Quine, McCloskey atau metode tabulasi. Yang kedua, perancangan rangkaian logika. Majority gate merupakan sebuah rangkaian digital yang keluarannya sama dengan 1 jika mayoritas masukannya bernilai 1 atau mayoritas sama dengan 50% tambah 1. Keluaran sama dengan 0 jika tidak memenuhi hal tersebut di atas. Dengan bantuan tabel kebenaran, carilah fungsi boolean yang diimplementasikan dengan 3 input majority gate, sederhanakan fungsinya, lalu gambarkan rangkaian logika. Nah, inilah penyelesaian gambaran tabel kebenarannya. Yang ketiga, rangkaian logika. Fungsi boolean dapat juga dipresentasikan dalam bentuk rangkaian logika. Nah, rangkaian logika ini juga terdapat 3 gerbang dasar, yaitu gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Inilah gambaran dari gerbang rangkaian logikanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Fatika Sari. Saya akan menjelaskan bentuk kanonik. Ekspresi boolean yang menspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam 2 bentuk berbeda. Pertama, sebagai penjumlahan dari hasil kali, dan kedua, sebagai perkalian dari hasil jumlah. Min-term, suku-term di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Max-term, suku-term di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari 1 atau lebih min-term atau perkalian dari 1 atau lebih max-term disebut dalam bentuk kanonik. Jadi, ada 2 macam bentuk kanonik. 1. Penjumlahan dari hasil kali, sum of product atau SOP. Perkalian dari hasil jumlah produk of sum atau POS. Fungsi f, x, y, z sama dengan x aksen yz ditambah x y aksen z aksen tambah y xz dikatakan dalam bentuk SOP. Fungsi g, x, y, z sama dengan x tambah y tambah z, x tambah y aksen tambah z, x tambah y aksen tambah z aksen, x aksen tambah y tambah z aksen, x aksen tambah y aksen tambah z dikatakan dalam bentuk POS. Rangkaian logika. Fungsi boolean dapat juga dipresentasikan dalam bentuk rangkaian logika. Ada 3 gerbang logika dasar, gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Suatu lokasi memori mempunyai nilai
1100 jadikan bit ke-5 dan ke-4 menjadi T dan bit ketiga dan kedua menjadi O tanpa mengubah bit yang lain. Untuk menjadikan bit ke-5 dan ke-4 menjadi 1 dapat dilakukan dengan operasi OR. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.